Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatona Ferunisa dari kelas 4 TBIA dengan NIM 214110404078. Baik, soal yang pertama ada jelaskan urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum bagi Anda sebagai calon guru. Kemukakan urgensi secara teori. Menurut saya, kurikulum merupakan pedoman utama yang digunakan guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum menjadi pegangan seorang guru dalam menjalankan materi pembelajaran. Karena kurikulum dapat berubah menyesuaikan kebutuhan para siswa dan perkembangan zaman, maka dilakukanlah pengembangan kurikulum. Guru juga mempunyai posisi atau peran dalam pengembangan kurikulum. Selain menjadi pelaksana kurikulum, guru juga berperan sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Sebagai developer sendiri, guru harus dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dan membuat perencanaan pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru juga harus mampu memperbarui program pembelajaran dan menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru perlu mempelajari ilmu mengenai pengembangan kurikulum. Untuk soal yang kedua, jelaskan hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum dengan komponen kurikulum, serta di mana letak prinsip kurikulum dalam hubungan tersebut. Setiap landasan pengembangan kurikulum memiliki keterkaitan dengan komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, pembelajaran, metode, evaluasi, serta pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah landasan filsafat. Landasan filsafat berkaitan dengan prinsip dasar yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Prinsip ini meliputi pandangan tentang manusia, pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Landasan ini terkait dengan komponen isi dan tujuan kurikulum, karena pandangan filsafat akan memengaruhi pemilihan penyusunan materi pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, ada landasan psikologi. Landasan psikologi menitik beratkan pada pembelajaran dan pengembangan siswa. Prinsip-prinsip yang diperoleh dari landasan psikologi berfokus pada pengembangan potensi individu. Landasan ini terkait dengan komponen pembelajaran, metode, dan evaluasi kurikulum. Teori-teori psikologi mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan evaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah landasan sosiologi. Landasan sosiologi mengacu pada hubungan antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaan. Prinsip yang diperoleh dari landasan sosiologi berfokus pada interaksi sosial antara individu dan kelompok. Landasan ini terkait dengan komponen isi kurikulum, karena kurikulum harus relevan kondisi sosial dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, landasan historis. Landasan historis mempertimbangkan perkembangan sejarah pendidikan dan pengaruhnya pada prinsip-prinsip yang diperoleh dari pandangan historis berfokus pada pengembangan pendidikan sebagai suatu proses evolusi. Landasan ini terkait dengan komponen pengembangan kurikulum itu sendiri, karena pemahaman akan sejarah pendidikan dapat membantu pengembangan kurikulum yang lebih baik di masa depan. 3. Jelaskan pengertian dari hidden kurikulum. Hidden kurikulum merupakan nilai-nilai, norma, dan sikap-sikap yang tidak secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum formal, tetapi terkandung dalam kegiatan dan interaksi sehari-hari dalam lingkungan pendidikan. Seperti contohnya, disiplin, sikap kerja keras, dan kemandirian yang diajarkan melalui interaksi sosial di dalam kelas dan di luar kelas. Selanjutnya, kemukakan 2 hidden kurikulum yang Anda pelajari ketika dalam pembelajaran di mata kuliah ini lengkap dengan setting pembelajarannya.
Yang pertama ada keberanian, yaitu ketika seorang mahasiswa mengangkat tangan dan mengulas materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen pada minggu lalu, atau saat ingin mengeluarkan pendapat, atau dalam menyanggah pendapat teman. Secara tidak sadar, mahasiswa tersebut telah menerapkan hidden kurikulum, yakni melatih keberanian dirinya. Yang kedua, kedisiplinan, yaitu ketika Pak dosen menetapkan agar tidak boleh terlambat pada kelasnya. Jika terlambat, ia tidak akan diabsen, walaupun mahasiswa tersebut akan tetap diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Secara tidak langsung, mahasiswa tersebut mempelajari hidden kurikulum, yakni kedisiplinan. Selanjutnya, kemukakan 2 hidden kurikulum yang Anda pelajari dari setting lingkungan di kampus atau di luar kelas. Yang pertama, ada ketertiban, yaitu bagi para mahasiswa yang membawa kendaraan seperti motor ataupun sepeda, mereka memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang seharusnya. Tentu saja tempat parkir yang telah disediakan. Secara tidak langsung, para mahasiswa ini telah menerapkan hidden kurikulum, yakni ketertiban. Yang kedua, ada kerapian, yaitu para mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang mengenakan pakaian sesuai dengan yang telah ditentukan oleh fakultas, tidak mengenakan celana atau baju yang ketat, dan banyak lainnya. Secara tidak langsung, para mahasiswa telah menerapkan hidden kurikulum, yakni kerapian. Selanjutnya, kemukakan strategi apa yang Anda lakukan ketika Anda nanti menjadi guru untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum positif, baik di kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru suatu hari nanti, saya ingin bisa memotivasi agar mereka dapat terinspirasi. Bisa juga dengan saya mencontohkan langsung hal-hal kecil yang bersifat positif agar murid-murid dapat mengikuti saya. Soal yang keempat, yaitu analisislah bagaimana posisi kurikulum merdeka dari perspektif teori model organisasi kurikulum. Teori model organisasi kurikulum menyatakan bahwa kurikulum dapat dilihat sebagai suatu struktur atau model yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa jenis model organisasi kurikulum, termasuk model teknologi, model perilaku, dan model sistem. Model teknologi yaitu melihat kurikulum sebagai suatu produk yang dihasilkan melalui proses teknologi. Dalam model ini, kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum yang dibuat tanpa ada intervensi dari pihak luar seperti pemerintah atau kelompok tertentu. Kurikulum merdeka yang berdasarkan model teknologi seringkali berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan profesional dan dapat memberikan kebebasan bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, model perilaku. Model perilaku melihat kurikulum sebagai suatu rangkaian perilaku atau tindakan yang harus diambil oleh siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam model ini, kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih jalur belajar mereka sendiri. Kurikulum merdeka yang berdasarkan model perilaku memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kepercayaan diri dan motivasi belajar yang lebih besar, karena mereka diberi kebebasan untuk menentukan sendiri jalur belajar mereka. Yang ketiga ada model sistem. Model sistem melihat kurikulum sebagai suatu sistem yang kompleks, yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam model ini, kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum yang mampu mempertahankan kesinambungan dan konsistensi dalam kurikulum secara keseluruhan, meskipun ada kebebasan dalam pengembangan kurikulum di tingkat lokal. Kurikulum merdeka yang berdasarkan model sistem memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa mereka, sambil tetap mempertahankan konsistensi dan standar yang ditetapkan secara nasional. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.